Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di dalam renungan dari Gereja HKBP Batam. Sebelumnya kita persiapkan hati kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sahabat firman Tuhan, hari ini Rabu tanggal 28 Juni, firman Tuhan dari kitab Amsal 15 ayat yang ke-26. Demikian dikatakan, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Perkataan yang ramah itu suci. Dan judul daripada renungan ini adalah ungkapan bahagian terakhir daripada ayat ini. Perkataan yang ramah itu suci. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, sungguh Salomo mengajak kita di dalam nas ini agar memiliki hikmat. Memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dan hikmat itu menuntun kita, saudara-saudara sekalian, apakah yang hendak kita lakukan atau yang hendak kita perbuat di dalam kehidupan ini. Apakah kita memilih seperti orang jahat yang membuat rancangan-rancangan yang jahat itu? Namun jelas sekali, jikalau itu yang dilakukan, maka dikatakan tadi segala rancangan, segala pikiran, segala rencana dan perkataan yang jahat itu semuanya adalah kekejian bagi Tuhan. Tentu yang namanya kekejian bagi Tuhan adalah hal yang sangat-sangat Tuhan tidak inginkan. Tetapi apakah yang kita harus lakukan? Dikatakan tadi, perkataan yang ramah itu suci. Perkataan yang ramah itu suci bukan hanya sebatas dari ungkapan kata-kata yang dipilih. Maka kita mengatakan, oh ramah ya. Bukan perkataan dengan menyampaikannya dengan penuh metode dan cara sehingga kita mengatakan, oh suci ya. Bukan di situ. Tetapi keramahan itu adalah hal yang terikat, hal yang menyatu dengan sifat, dengan karakter, dengan pikiran daripada seseorang itu. Dia tidak dapat dibuat-buat. Tidak dapat dibuat-buat. Kalau memang hati kita sudah terbentuk di dalam segala kepatuhan kepada Allah, maka yang keluar juga perkataan kita adalah perkataan yang baik.
Jikalau kita pun harus menegur seseorang, maka perkataan teguran itu adalah hal-hal yang bersifat membangun, yang memiliki dedikasi yang tinggi. Bukan hal-hal yang menjadi meluapkan dan memuaskan kemauan dan emosi kita sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, ada pepatah perkataan kita orang Batak yang berkata, "Girgir manangi-nangi, bakol makatahon." Artinya di sini adalah banyaklah mendengar, dan batasilah diri jikalau harus berbicara. Dan tujuannya adalah agar di dalam kerendahan hati. Sudahkah kita juga melakukan ini dalam kehidupan kita? Karena bukan hanya pepatah itu saja. Ternyata firman Tuhan ini juga mengajak kita agar mampu mengendalikan diri kita masing-masing. Manakah yang sudah kita lakukan di dalam hidup ini? Jangan-jangan saudara-saudaraku sekalian, kita hanya banyak berbicara, sedikit berbuat. Hanya banyak berbicara, sedikit mendengar. Sehingga setiap ada seseorang yang berbicara, maka kita juga langsung membuat perkataan atau keluhan di tempat kita masing-masing. Kita tidak menghargai orang yang sedang berbicara. Atau jangan-jangan kita hanya sebatas orang-orang yang menyampaikan saja, yang menasihati saja, yang membuat perkataan saja, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Nah, di sini kita sangat jelas sekali hendak diberangkatkan bagaimanakah firman Tuhan ini mengharapkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat tadi. Tentu hikmat yang dari atas, yang kita peroleh dari Tuhan, harus kita lakukan. Lebih banyak menyimak segala hal yang baik, sedikit berbicara, banyak berbuat. Membatasi diri di dalam segala hal, lalu lebih banyak menunjukkan buah-buah yang manis dalam hidup ini. Dan tentu semua itu dapat dilakukan di dalam kerendahan hati. Inilah yang dimaksudkan oleh Salomo. Perkataan yang ramah itu suci. Artinya perkataan itu memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Penuh kasih daripada Kristus. Sehingga di saat kita mengungkapkan perkataan-perkataan kita, ada sebuah ciri yang terlihat, yaitu keramahan, ada keceriaan, ada perkataan yang ingin menolong, yang memotivasi, yang baik hati, yang berpengetahuan, penyayang, yang memberikan semangat dan dorongan, yang membangkitkan damai sejahtera dan juga akal budi. Dan itulah hal yang murni dan yang harus kita kerjakan. Jikalau itu semua telah kita perbuat, maka seluruh hidup ini pasti menjadi hidup yang sungguh-sungguh hidup suci, hidup yang saling menghibur, hidup yang saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, coba lihat diri kita. Sudah apakah yang kita lakukan saat ini? Apakah rancangan kita yang kita sering banyak pikirkan di dalam hidup ini? Apakah pikiran yang sering banyak kita pikirkan dalam hidup ini? Apakah perkataan-perkataan yang banyak dan sering kita ucapkan di dalam kehidupan ini? Jikalau ada daripadanya, renungkanlah. Ada hal yang menyakitkan, mendukakan hati orang lain, yang tidak menyenangkan hati Tuhan saat ini juga. Tuhan memanggilmu. Berikan hidupmu dijamah oleh kuasa Tuhan, diubah. Supaya kita menunjukkan segala apa yang benar di dalam hikmat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi pedoman yang berharga bagi kami, supaya kami dituntun di dalam hikmat-Mu, baik di dalam membuat sebuah rancangan di dalam hidup ini, supaya tidak ada dari segala rancangan itu yang menimbulkan kekejian
dan mendukakan hati Tuhan. Tetapi agar hidup kami, baik melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, menunjukkan sikap yang ramah, sikap yang suci, dan itulah yang Tuhan hendaki di dalam hidup ini. Mampukan kami untuk sesaat melihat diri kami saat ini. Jikalau memang semua itu masih jauh daripada yang Tuhan harapkan, maka biarlah Roh Kudus-Mu menjamah pikiran, menjamah hati kami sekalian, agar kami dapat mengubah semua itu dan mengarahkan hidup kami di dalam Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kecukupan di dalam kehidupan mereka. Biarlah juga Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan juga yang menyertai di dalam berkat-berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.